Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum? Semoga antum selalu dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat. Insyaallah kita akan melanjutkan proses belajar mengajar kita di hadis yang kedua, pelajaran hadis ya. Karena sebelumnya kita sudah melakukan atau mendengarkan dan menjelaskan tentang hadis yang pertama, yaitu ni'matani maqbul fihi makathir dan nas. Bahkan kami juga sudah memberikan tugas, meskipun baru setengah di antara antum semua yang baru mengumpulkan. Jadi yang harapkan nanti jika ada tugas-tugas selanjutnya ke depannya antum segera melaksanakan atau mengerjakannya. Ya, seperti biasa insyaallah anak akan membacakan terlebih dahulu, setelah itu baru anak menjelaskan dan antum menghafalkan hadis ini. Ya, dengarkan dan antum bisa lihat di screenshot hadisnya dengan memperhatikan dengan seksama harokat-harokatnya, agar nanti ketika antum menghafal atau membaca tidak ada kesalahan dalam membaca dan menghafalnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu al-Bukhari. Ya, seperti yang Anda sudah katakan dan sudah Anda jelaskan tentang bagaimana kita mengambil garis besar setiap pelajaran hadis. Yang pertama sahabatnya, dan yang kedua adalah inti dari hadis, inti pokok, dan yang ketiga adalah perawi hadis. Sekarang sahabat yang langsung mendengarnya adalah Abdullah ibni Umar. Ya, Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mungkin anak tidak jelaskan karena ini akan menjadi tugas antum. Insyaallah anak akan berikan tugas di akhir pertemuan. Karena anak berharap sekarang tugas yang akan anak berikan antum seluruhnya mengerjakan dan mengirimkan tugasnya dengan cepat. Ya. Dan insyaallah tugasnya tidak susah. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, berkata akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Jadi kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang atau mengambil kedua pundak beliau, kedua pundak Abdullah bin Umar dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW memegang atau menarik Abdullah bin Umar di pundak Abdullah bin Umar, dan berkata kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ya, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Ya. Jadi wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya adalah jadilah di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Setelah itu wakana Ibnu Umar yaqul. Nah, setelah itu baru Abdullah bin Umar berkata, ini bukan perkataan Rasul, ini perkataan Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika waktu sore jangan kau menunggu waktu subuh atau waktu pagi. Jadi maksudnya kalau jangan menunda yang harusnya antum amalkan di sore hari, jangan sampai menunggu keesokan harinya atau waktu pagi di keesokan harinya. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan ketika
ketika pagi hari kalian jangan menunggu sampai sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika. Dan persiapkanlah kesehatanmu untuk ketika kalian sakit. Wa min hayatika limautika, dan persiapkanlah waktu hidupmu untuk hari di mana kematianmu tiba. Rawahu al-Bukhari. Ya, insyaallah ana jelaskan mulai dari awal hadis. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Umar ini suatu ketika dipegang pundaknya oleh Nabi Muhammad SAW dengan kedua tangan beliau yang mulia, dipegang kedua pundaknya Abdullah bin Umar dan memberikan wasiat kepada Abdullah bin Umar, jadilah fid dunia, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seperti kamu itu menjadi orang asing. Ya, kenapa menjadi orang asing? Karena jika antum hidup merasa seperti orang asing, antum akan menjadi pribadi yang beradab, pribadi yang tidak neko-neko, pribadi yang hanya mengambil sesuatu yang hanya antum butuhkan, tidak ghulu, tidak berlebihan, tidak congkak, tidak sombong. Nah, makanya faedah kenapa Nabi SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Umar atau seluruhnya kepada kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad adalah, jadikanlah dunia ini, kita ini, anggaplah diri kita ini menjadi orang asing, ya, menjadi orang yang benar-benar tidak mengetahui sekitar kita. Makanya kalau kita menjadi orang asing, pasti kita tidak sombong. Contohnya, jika antum misalnya datang ke suatu negeri atau suatu kota, antum tidak mengerti bahasanya, tidak mengerti orang-orang di sekitar antum, tidak ada orang yang antum kenal, apakah antum melakukan perbuatan sombong, congkak, atau tidak bersiap-siap? Pasti jika kita menjadikan diri kita menjadi seperti orang asing, kita pasti menjadi orang yang lebih berhati-hati, habis itu tidak sombong, habis itu menjadi orang yang sopan, memiliki akhlak yang mulia kepada orang lain, dan seterusnya. Yang kedua adalah abiru sabil. Abiru sabil adalah pengembara atau musafir atau orang yang sedang safar. Kenapa? Karena ingatlah bahwa dunia ini hanyalah sementara. Ya, jadi musafir itu ingatlah bahwa tempat yang kita tempati sekarang ini adalah tempat yang sementara. Suatu saat kita akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita musafir, kita hanya mengambil atau mencari nafkah atau membutuhkan harta yang secukupnya. Yang jelas kita harus hidup, ya, untuk melewati perjalanan hingga ujung. Ya, ujungnya itu apa? Ujungnya adalah kematian, atau ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amalan yang kita perbuat di dunia. Nah, wa kana Ibnu Umar yaqul. Nah, di sini setelah wa kana Ibnu Umar yaqul adalah maksudnya ini adalah bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Abdullah bin Umar. Jadi yang kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, ini perkataan Nabi. Setelahnya wa kana Ibnu Umar yaqul. Nah, ini adalah perkataan siapa? Perkataan sahabat, keluar dari mulut sahabat, bukan dari mulut Nabi Muhammad SAW. Ibnu Umar menasihati apa? Idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Jika kalian sampai di waktu sore, jangan menunggu atau menunda sampai waktu pagi. Ya, ini maksudnya apa? At-taswif. At-taswif itu artinya mengundur-mundur. Ya, misalnya antum anak harusnya berbakti kepada orang tua. Contohnya orang tua antum nyuruh akhi, atau contohnya Muhammad, belikan bapak makan misalnya. Nggak usah, nanti aja. Nah, ini namanya taswif, mundur-mundur. Ya, jadi jika antum ingin beramal soleh,
jangan menunda-nunda seperti yang dinasihati oleh sahabat Nabi SAW Abdullah bin Umar. Idza amsayta fala tantazir sabah. Juga begitu juga kebalikannya, wa idza asbahta fala tantazir masa. Jika di waktu pagi jangan sampai menunda-nunda sampai waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan persiapkanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Ya, jadi kenapa nasihat beliau adalah persiapkanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, karena kata Nabi SAW, jika kalian sakit dan akan tetapi kalian di waktu sehat melakukan mudawamah atau kebiasaan beribadah, maka pahala ibadah antum di waktu sehat akan diberikan pahalanya ketika antum sakit. Contohnya, antum sering melakukan sebelum subuh antum melakukan sholat sunnah setiap hari. Nah, satu waktu datang kepada antum musibah, yaitu musibah sakit, antum tidak sempat untuk melakukan sholat sunnah sebelum subuh. Nah, kata Allah dalam sebuah hadis, antum akan mendapatkan pahala sholat sunnah sebelum subuh meskipun antum tidak mengerjakannya ketika antum sakit. Nah, ini adalah sebuah fadilah, makanya banyak-banyak beramal soleh ketika antum sehat. Ya. Dan wa min hayatika limautika, makanya persiapkanlah diri antum ketika antum hidup sebelum kematian menjemput kita semua. Makanya sebelum kita meninggal, jangan sampai kita menunda-nunda amalan baik, dan jangan sampai kita melakukan hal-hal maksiat. Karena persiapan kehidupan kita ini sesungguhnya adalah menjadi persiapan untuk di hari selanjutnya, yaitu alam kubur, alam barzakh, sampai nanti yaumul hisab, di hari ketika yaumul la yanfa'u mal wala banun, ketika tidak berguna harta dan anak-anak cucu kita. Yang berguna hanyalah amalan kita. Ya, jadi insyaallah, dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi anak harap antum paham, dan jika antum ada pertanyaan silahkan langsung bertanya kepada anak via chat atau di grup. Mungkin ini videonya sudah lama, bahkan hampir sampai 13 menit. Insyaallah antum paham. Jika ada mufradat atau sesuatu yang mengganjal yang antum tidak pahami, antum bisa langsung bertanya. Mari kita berbaca doa sebelum penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.